Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat yang paling utama untuk khatib sampaikan adalah mari kita senantiasa saling berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwasiat di dalam bab takwa yang merupakan sebaik-baiknya bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dia tidak saja menjadikan kita hidup di dunia adem ayem, tentram, damai, adil, sejahtera. Juga takwa menghantarkan kita kepada keselamatan di akhirat nanti. Itulah takwa sebaik-baiknya bekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah, sebuah istilah yang sering kita dengar. Ukhuwah artinya persaudaraan Islamiyah, Islam. Maksudnya persaudaraan sesama kaum muslimin. Persaudaraan yang didasarkan pada sesama umat yang sama-sama bersyahadat. Ukhuwah Islamiyah, dia bukan tradisi suatu bangsa. Ukhuwah Islamiyah, dia bukan warisan leluhur. Ukhuwah Islamiyah, dia bukan taklid atau mengekor suatu bangsa tertentu. Tidak. Tetapi ukhuwah Islamiyah itu tasyri' rabbani. Perkara yang langsung ditetapkan oleh Allah sebagai syariat. Maka kedudukannya sangat tinggi sekali di dalam Islam. Tasyri' rabbani, sebuah syariat langsung dari Allah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah.
Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah dan janganlah bercerai-berai. Juga dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Jadi datangnya langsung dari Allah sebagai syariat. Ukhuwah Islamiyah di dalam Islam kedudukannya sangat tinggi sekali. Kita mengetahuinya, dia merupakan konsekuensi dari al-wala dan al-bara. Dan al-wala, al-bara itu sendiri merupakan pengejawentahan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah adalah pertama kali yang Nabi lakukan ketika hijrah. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama kali beliau lakukan apa? Selain membangun masjid, mempersaudarakan saudara muslim. Muhajirin dan Ansor, gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan keturunan darah, tetapi Nabi persaudarakan sehingga seperti kakak beradik. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Ubaid bin Malik. Kemudian Ja'far dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi. Bilal dipersaudarakan dengan Abu Raihah dan yang lain-lainnya. Mereka dipersaudarakan padahal gak ada nasab, bahkan di awal-awal ketentuan Allah tetapkan mereka saling mewarisi. Padahal orang lain, tetapi saling mewarisi. Ini menunjukkan tingginya ukhuwah Islamiyah di mana Nabi melakukan yang pertama kalinya ketika hijrah selain membangun masjid adalah mempersaudarakan sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang menunjukkan tingginya ukhuwah Islamiyah yang lainnya adalah Allah nyatakan manusia berbincang-bincang, berbicara, berdialog, berkata-kata, semuanya buruk. Yang baik hanya 3. Salah satunya adalah kalau ada kaum muslimin berselisih, segera didamaikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada perbincangan sesama mereka yang baik, tidak ada, kecuali 3 saja. Yang pertama, nyuruh sedekah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Jadi seluruh perkataan buruk yang baik hanya 3, salah satunya adalah mendamaikan pihak yang bertikai. Ini menunjukkan tingginya kedudukan ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita menyadari betul bahwasanya ukhuwah Islamiyah kedudukannya sangat tinggi, maka kita harus memperhatikan hak-haknya. Apa saja hak-hak ukhuwah Islamiyah? Tentunya banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan saling mengingatkan apa saja hak-hak ukhuwah Islamiyah. Di antaranya kita ambilkan dari satu hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja musliman kurbatan min kurbati, man farraja musliman kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu anhu yaumil qiyamah, atau kama qala. Dari hadis ini saja sudah terdapat 4 hak ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, la yadlimuhu, jangan mendoliminya. Suatu ketika ada seseorang ditangkap
dihadapkan ke hadapan Nabi karena ketahuan minum khamr. Maka Nabi perintahkan, pukulin dia. Maka para sahabat pukulin, cambukin. Karena hukuman minum khamr dipukul, dicambuk. Ketika itu ada orang bercakap-cakap, melaknat, mengomentari dengan keburukan, dan Nabi menegurnya, kalian jangan bantu setan. Dia, Abdullah bin Khimar radhiyallahu an, mencintai Allah dan Rasulnya. Memang minum khamr dan lagi dihukum, dan dia cinta Allah dan Rasulnya. Orang mendolimi secara lisan, melaknatnya, memburuk-burukannya. Nabi tidak terima, Nabi tegur. Lalu bagaimana kalau mendolimi secara fisik atau lebih dari itu? Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu an dijumpai bareng sama budaknya memakai pakaian yang sama persis. Orang yang melihatnya heran, kok bisa Abu Dzar mengenakan pakaian yang sama dengan budaknya? Maka dijelaskan sama Abu Dzar, dulu saya menjelek-jelekan seorang budak. Saya bilang kepada dia, kurang lebihnya, ente ini keturunan seorang wanita berbibir besar, berambut keriting, berkulit hitam. Nabi mengetahui hal itu dan saya dimarahi. Innaka mru'un fika jahiliyah. Ente orang yang pada diri ente ada perkara jahiliyah. Kemudian Nabi menjelaskan, budak itu Allah titipkan kepada tuannya. Maka apa yang dia makan, budaknya makan. Apa yang dia pakai dari pakaian, itu yang dikenakan oleh budak. Sejak saat itu, aku kasih budak pakaian apa yang aku kenakan, aku kasih makan apa yang aku makan. Jadi Nabi menegur Abu Dzar yang mendolimi secara lisan. Lalu bagaimana kalau kedoliman secara fisik atau lebih dari itu, lebih dilarang lagi. Ini hak Allah Islamnya yang pertama, jangan mendolimi. Yang kedua, wala yuslimuhu, tidak menyerahkan kepada musuh. Atau dalam ungkapan lain, tidak membiarkan saudaranya disakiti. Suatu ketika ada sahabiyah radhiyallahu anha, dia perlu dengan emas. Maka dia pergi ke toko emas yang ada di pasar Bani Qainuqa, pasar milik kaum Yahudi. Maka di depan kedai emas milik seorang Yahudi, di situ dia boleh transaksi, si punya toko minta tolong cadarnya dibuka. Ya tentu tidak mau. Gimana cadar dibuka? Ya tentu tidak mau. Ketika dia sedang duduk, ada orang Yahudi ngikat bagian belakangnya dengan tali, dicantelin pada sesuatu di tanah. Pas dia berdiri, pakaian terbuka, tersingkap, auratnya kelihatan, teriak histeris dia. Ada seorang sahabat yang melihatnya, tidak terima, dia marah. Kemudian dia langsung membunuh orang Yahudi yang mendolimi saudarinya itu. Maka yang terjadi kemudian orang-orang Yahudi yang lainnya akhirnya membunuh seorang sahabat ini, yang ini kemudian menjadi sebab terjadinya perang Bani Qainuqa. Nah di sini seorang sahabat tidak rela saudarinya disakiti, gak rela. Ini hak ukhuwah Islamiyah yang kedua. Dalam hadis ini disebutkan menolong saudaranya. Tentang menolong saudaranya kita bisa melihat bagaimana Muhajirin dan Ansor yang tidak kurang-kurangnya menolong. Sampai orang-orang Muhajirin yang pergi dari Mekah, meninggalkan Mekah, blank, gak bawa apa-apa, demi memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Tapi mereka di sana bukan kebingungan, bukan kemudian kelaparan, bukan kemudian nggak bisa minum, nggak bisa hidup. Semuanya dijamin oleh orang-orang Ansar di Madinah. Ini hak ukhuwah Islamiyah, saling menolong. Kemudian masih dalam hadis ini disebutkan, wa man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Tidak boleh membuka, membeberkan aib saudaranya alias ribah. Tapi kan dia benar berbuat begitu, berbuat kurang senonoh,
Kalau memang mau berbicara, bicaralah dengan yang bersangkutan. Mas, Mbak, Pak, Bu, ngapunten, sampean kok gitu? Oh ya, maaf, ngapunten, terima kasih, dan seterusnya. Jadi bicara dengan yang bersangkutan, dia terhormat karena diingatkan. Daripada dibicarakan aibnya kepada orang, kehormatannya diinjak-injak karena harga dirinya dilecehkan, dibeberkan keburukannya. Muslim dengan Muslim ada hak tidak membicarakan aibnya. Allah berfirman, "Wala yahtabbukum ba'dha." Jangan di antara kalian menghibai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula laham akhihi maitan fakaritumu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudaranya? Tentunya jijik tidak mau. Jadi orang membicarakan aib saudaranya ibaratnya dia mati dan dimakan bangkainya. Naudzubillah min dzalik, yang menunjukkan dosa besar. Suatu ketika Iyas bin Muawiyah, seorang qadhi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada orang datang menceritakan tentang keburukan saudaranya. Wahai qadhi, hakim, si fulan ini gini dan gini. Aibnya dibicarakan. Maka Iyas bin Muawiyah mengatakan, ente terlibat perang Rum apa enggak? Enggak. Ente terlibat perang Turki enggak? Enggak. Ente ikut dalam perang Sindi enggak? Enggak. Lah, gimana ente? Mereka selamat dari ente, sementara Muslim saudara ente sendiri tidak selamat dari ente. Dia baru sadar. Masjidul Muslim rahimahullah, itu hak ukhuwah Islamiyah dari satu hadis. Kita melihat yang lainnya, apa yang merupakan hak ukhuwah Islamiyah? Saling menghormati dan menyayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuqir kabirana." Atau kama qala Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak bisa menyayangi yang junior dan tidak bisa menghormati yang senior. Yang senior dihormati, yang junior disayangi. Ini ukhuwah Islamiyah dan akan terjaga ketika muamalah demikian. Junior senior ada kalanya selain terkait usia umur juga terkait dengan posisi. Bisa jadi dia muda umurnya tetapi dituakan di suatu kaum, disepuhkan di suatu komunitas, maka harus dihormati. Suatu ketika dua orang sahabat datang kepada Nabi, satunya sepuh, satunya muda. Yang muda mungkin saking semangatnya memulai pembicaraan, maka Nabi tidak terima. Nabi berikan arahan, kabir al-kubro. Yang memulai itu yang lebih sepuh. Yang memulai itu yang senior. Jadi ini penting sekali. Kalau di dalam budaya kita kepada orang tua berjalan di depannya, permisi misalnya dengan menundukkan kepala, tundukkan kepala sedikit itu budaya penghormatan. Yang terpenting tidak ruku, tidak bungkuk, membentuk ruku atau bungkuk membentuk sujud itu hulu berlebihan, atau rebutan tangan untuk dicium karena dipandangnya ada keberkahan, itu kesyirikan. Jadi menghormati dalam batasan wajar, suatu budaya, bentuk penghormatannya bagaimana, lakukanlah kepada senior. Demikian pula dengan yang junior, tidak mentang-mentang, tetapi sayangilah mereka. Masjidul Muslim rahimahullah, ukhuwah Islamiyah yang berikutnya, hak yang berupa bekerja sama. Bekerja sama sesama muslim ini hak ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ta'awunlah kalian, bekerja samalah kalian di dalam bir dan takwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita melihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya, bagaimana kerjasamanya mereka sangat luar biasa sekali. Satu kejadian saja kita ambil misalnya, suatu ketika mereka tentara sekutu, gabungan dari berbagai suku,
Quraisy, kabilah dan yang lain-lainnya terhimpun 10.000 pasukan. Dalam kalkulasi mereka, mereka langsung datang geringsek ke Madinah, habis kaum muslimin yang jumlahnya cuma sedikit. Kemudian apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ketika itu makanan sedang tidak ada. Nabi dan para sahabat sering lapar. Tetapi ini mau diserbu oleh tentara sekutu. Apa yang dilakukan? Kerjasama. Kerjasama, bikin parit. Berapa orang satu parit, berapa orang lagi di sampingnya satu parit, berapa orang lagi di sampingnya satu parit, dan seterusnya di jalan yang masuk ke Madinah. Ketika itu pada kelaparan, Nabi sendiri diganjil dengan batu perutnya karena laparnya. Tapi bekerja sama sesama mereka menjadikan parit selesai. Kenapa? Kekuatan bekerja sama, sinergitas sesama mereka menjadikan parit selesai. Ada beberapa parit. Datanglah tentara sekutu. Mereka kaget-kaget luar biasa. Tidak diperkirakan kalau Nabi dan para sahabat bekerja sama mengantisipasi demikian. Mau meloncat, gak bisa, kudanya terlalu lebar itu parit. Yang bisa dilakukan adalah gimana masuk melalui celah-celah antara parit dan parit. Dan mereka yang dilakukan seperti itu, berusaha masuk melalui celah-celah di antara parit-parit. Nabi dan para sahabatnya sigap dengan memanai mereka sehingga tidak bisa masuk, yang akhirnya kaum muslimin menang. Kok lagi keadaan lapar, gak ada makanan, bisa menang karena bekerja sama. Kemudian hak ukhuwah Islamiyah yang berikutnya adalah saling menasehati. Ukhuwah Islamiyah akan terjaga sebaik-baiknya kalau di tengah-tengah mereka ada saling menasehati. Yang namanya saling itu dua pihak. Ada yang menasehati, ada yang dinasehati. Jadi tidak boleh kita hanya senangnya menasehati saja. Giliran dinasehati marah. Kita tidak boleh maunya menegur saja. Giliran ditegur tidak terima. Gak boleh kita maunya mengingatkan saja. Giliran diingatkan dongkol gondok, gak boleh. Perintah Allah, watawassaw bil haqqi, saling berwasiat di dalam hak. Yang namanya watawassaw itu sihonya adalah musyarakah bainat naim. Di dalam bahasa kita saling. Yang namanya saling itu ada dua pihak. Maka ini akan menjaga ukhuwah Islamiyah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sakit. Sakitnya sakit kenapa? Apakah sakit flu? Bukan. Sakitnya sakit kenapa? Sakit karena ditusuk dengan pisau oleh orang Majusi. Minum susu, susunya keluar dari perutnya. Ditusuk. Sakit yang menjadikan beliau wafat. Suatu ketika kaum muslimin menengoknya. Di antara yang menengok adalah seorang pemuda. Seorang pemuda ini memuji-muji Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, Anda seorang sahabat, telah menemani Nabi sekian lama. Anda dinyatakan oleh Nabi ahli surga. Anda telah berbuat adil. Anda disebutkan kebaikan-kebaikannya, dipuji-puji oleh pemuda ini yang lagi nengok beliau. Kemudian pemuda ini pamitan meninggalkannya. Ketika pamitan, Umar bin Khattab melihat celananya isbal. Celananya terjulur di bawah mata kaki. Maka Umar mengatakan, rudduhu ilayya. Tolong kembalikan dia kepadaku. Maka dipanggil itu pemuda. Wahai pemuda, angkat kainmu. Itu lebih baik bagi kain dan lebih takwa bagi Allah, kepada Allah. Nabi SAW bersabda, madhatal ka'baini minal izar fafinnar. Kain yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Allahu Akbar. Lagi sakit yang luar biasa. Tidak lupa untuk memberikan nasihat ketika memang dijumpai kemungkaran. Dalam hal ini kemungkaran yang berupa kain yang terjulur di bawah mata kaki. Apa Umar bin Khattab, saya kan lagi sakit, uzur dah, enggak memberi nasihat? Tidak. Meskipun lagi sakit, karena sesama muslim ada hak ukhuwah Islamiyah, yaitu menasehati, maka meskipun sakit tetap memberikan nasihat. Dan pemuda itu menerimanya karena memang saling menasehati, ada dua pihak. Ada kalanya kita menasehati, ada kalanya dinasehati. Kalau pada posisi menasehati, nasehatilah. Kalau pada posisi
keliru karena dinasihati, senang dengarkanlah dan berterima kasihlah. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih banyak hak-hak ukhuwah Islamiyah di dalam Al-Quran dan hadis. Paling tidak pada khutbah pertama tadi itu yang bisa kita saling mudzakarah, saling mengingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ukhuwah Islamiyah tampil hebat di dalam perkara yang merupakan kemaslahatan duniawi, kalau ukhuwah Islamiyah tampil luar biasa di dalam perkara-perkara yang merupakan urusan-urusan duniawi, maka tentu ukhuwah Islamiyah harus tampil lebih hebat lagi, harus tampil lebih luar biasa lagi di dalam perkara akhirat. Karena urusan dunia, urusannya selama orang itu hidup, atau secara umum selama dunia itu ada. Tetapi ukhuwah Islamiyah hadir luar biasa. Lalu bagaimana dengan perkara akhirat? Maka sudah barang tentu ukhuwah Islamiyah harus tampil lebih hebat lagi, harus tampil lebih luar biasa lagi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada saudara kita mengingatkan kita tentang perkara kesyirikan, misalnya ada kaum muslimin yang berbuat ritual-ritual kesyirikan, kemudian mereka datang mengingatkan, jangan dikomentari, ini memecah belah ini. Sudahlah keyakinannya sendiri-sendiri. Oh jangan, mesti harus terima kasih. Karena ini kesyirikan, menjadikan amalan tidak diterima. Seluruh nabi mendapatkan ayat yang sama. Lain asyrakta la yahbatuna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau Anda berbuat syirik, gugurlah seluruh amalan. Jadi dia justru lagi berbuat ukhuwah Islamiyah demi menyelamatkan saudaranya yang berbuat kesyirikan, bahkan keselamatan terkait dengan akhirat. Kalau ada saudara kita mengingatkan kita tentang perkara yang dibikin-bikin di dalam agama, yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi, yang Nabi istilahkan dengan bid'ah, maka itu bukan merusak ukhuwah Islamiyah. Justru itu bagian dari ukhuwah Islamiyah. Karena bahaya sekali orang berbuat bid'ah. Nabi SAW bersabda, ini diantara bahayanya. Di mahsyar nanti, pada tahapan telaga Nabi diperlihatkan, yaitu telaga Kautsar, maka umat Nabi mendatanginya dan minum telaga Kautsar, minum air dari telaga Kautsar. Itu keamanan pertama di mahsyar. Karena setelah minum tidak pernah haus selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah seluruh umat Nabi bisa meminumnya? Ternyata tidak. Mereka tidak bisa mendatangi telaga Kautsar. Nggak bisa mendatangi. Sehingga Nabi bermunajat, Rabbi ashabi ashabi. Ya Allah, mereka para umatku, kenapa nggak bisa mendatangi telaga Kautsar? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Hei Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka membuat ajaran baru yang tidak pernah kamu contohkan. Jadi kalau ada saudara kita mengingatkan kita tentang masalah bid'ah bahaya, jangan membuat kreasi dalam agama, cukup yang dicontohkan Nabi saja. Itu bagian dari ukhuwah Islamiyah. Bahkan bukan masalah kemaslahatan dunia, kemaslahatan lebih penting lagi, itu masalah akhirat. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kuat pada diri kita power, energi untuk senantiasa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقوي أخوة إسلامية بيننا، أن تقوي أخوة إسلامية بين المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.